Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Prime 1995. Buat teman-teman semua yang masih keluyuran di jalan, yang masih speeding, yang masih naik motoran, untuk hari ini di Ramadan kali ini mari kita ramaikan masjid dan menonton faedah-faedah video di YouTube Rian Prime 1995. Oke, tetap stay tune, kita bakalan mengisi Ramadan kali ini dengan faedah. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, puasa dapat menghilangkan penyakit hati. Berbicara masalah penyakit hati tentu adalah penyakit yang abstrak, yang tidak bisa didiagnosa secara medis, tapi cukup sangat menyakitkan bagi orang yang mengalami itu sakit. Sakit dalam artian kata menurut Imam Al-Ghazali dan juga dalam satu kitab yang sangat populer Al-Hikam, di antara sifat yang berpenyakit dalam hati adalah salah satunya kesombongan, hasud, dengki. Dan ini tidak terdeteksi oleh secara medis, tapi cukup menderita bagi orang yang mengalaminya. Senantiasa gelisah melihat orang bahagia, senantiasa kecewa melihat keberhasilan orang lain. Maka pada ketika ini terus-menerus tanpa ada usaha untuk mengobatinya, maka akan muncul penyakit-penyakit yang akan mengakibatkan yang lebih fatal daripada. Pada ketika hasad, dengki itu ada, biasanya muncul yang namanya fitnah. Padahal fitnah itu dalam konteks Al-Quran dua ayat yang sangat populer menjelaskan al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Dan satu lagi al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bapak Ibu orang tua kami yang kami muliakan, bercermin dari sebuah sejarah yang sangat indah yang Allah lukiskan di dalam Al-Quran. Bagaimana penyakit hati ini pada ketika kita tidak menyadari ada penyakit yang sangat luar biasa di dalam diri pribadi kita, maka biasanya akan berakhir suatu penyesalan yang tidak ada arti. Allah mengisahkan dalam Al-Quran bagaimana kisah Nabi Allah Adam alaihissalam bersama anak keturunannya yang dipelopori aktor utamanya adalah Kabil dengan Habil, yang sifat hatinya yang berpenyakit itu diawali dengan rasa ketidaksenangan, ketidaknyamanan, sesuatu hal yang terhadap saudaranya. Pada ketika tidak bisa dibendung akan menjadi naik ke level yang berikutnya, maka akan datang yang namanya sifat cemburu yang berlebihan disertai dengan sifat dengki. Pada ketika dengki ini juga tidak bisa diturunkan, maka akan naik dia ke level yang ketiga, maka dia akan membuat suatu hal fitnah yang sangat besar. Bagaimana fitnah itu dia lancarkan agar yang ia tidak senangi bisa jatuh, bisa tidak populer. Bagaimana Allah ceritakan, ya, siapa yang ingin didengarkan ucapannya, pendapat siapa yang ingin diterima, maka berkorbanlah kalian, kata Allah. Maka pada ketika anak zuriyah Nabi Adam itu melakukan pengorbanan menurut mereka itu yang terbaik, yang satu mengorbankan daripada usahanya yang notabene waktu itu adalah yang sangat suka di dunia pertanian, maka buah-buahan yang korbankan, tapi ternyata yang korbankan bukan yang terbaik, tapi adalah bahagian yang menurut dia tidak manfaat untuk dirinya, itu yang dia berikan. Dalam hal ini Allah kembali mengingatkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan di dalam grammar berbahasa Arab dalam tafsir dijelaskan pada ketika Allah memulai dengan kalimat lan,
maka hampir dipastikan tidak akan ada berubah lagi. Lan. Tapi pada ketika kalimatnya la, insya Allah masih ada harapan untuk jadi lebih baik. Tapi kalau sudah lan dibuat, biasanya sampai kapanpun memang itulah karakternya. Dan kalimat lan dalam Al-Quran ada beberapa ya, yang termasuk yang di awal-awal sekali, walan taradau angkal yahudu, tidak akan senang hati mereka. Lan di situ. Artinya bukan hanya saat ayat itu diturunkan, tapi sampai akhir periode kemanusiaan, memang itulah karakter asli orang-orang Yahudi dengan Nasara. Walan taradau, lan tanadul bir, tidak akan kalian capai suatu nikmatnya kebaikan itu, hatta tumpikun, sehingga kalian melimpahkan apa yang terbaik menurut kalian. Jadi pada konteks cerita Kabil dengan Habil, yang terbaik menurutnya adalah hasil usahanya, yakni pertanian. Sementara yang satu lagi, putra Nabi Adam alaihissalam, mengorbankan hasil usahanya terbaik, yaitu di dunia peternakan. Tapi Masya Allah tabaraka ya Rahman, ternyata yang diterima daripada kurban di antara dua anak Nabi Adam alaihissalam adalah kurban yang baik-baik, yang penuh dengan keikhlasan. Tidak ada yang namanya hal-hal yang tidak diikutkan dengan keikhlasan. Maka yang diterima adalah hasil pengorbanan terbaik dari hasil ternaknya, seekor domba yang terbaik yang ia punya, itu dia korbankan, ternyata yang diterima. Pada ketika ini juga fitnahnya tidak berhasil, maka puncak terakhirnya adalah bagaimana orang-orang yang ia tidak senangi bisa lenyap dalam kehidupan ini. Dan itu terbukti yang dilakoni skenarionya oleh Kabil dengan Habil. Akhir kisah Kabil Habil adalah pada ketika fitnahnya tidak berhasil kepada saudaranya, ia merencanakan pembunuhan terhadap saudaranya. Dan pembunuhan itu ia lakukan dengan sepenuh hatinya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Apa yang terjadi? Pada ketika terjadi pembunuhan itu, maka penyesalan senantiasa datang terlambat. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan yang sangat baik bagi kita umat Islam di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Laisa siyami minal akali wasyarab. Tidaklah dikatakan kalian itu berpuasa karena hanya mampu menahan tidak makan dan tidak minum. Bukankah di rumah kita berpuasa bersama anak dan zuriat cucu kita? Bukankah anak dan cucu kita juga berpuasa tidak makan dan tidak minum? Makanya kata Rasul, puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Innamas syam minal lagwi war rafas. Orang yang berpuasa itu adalah yang mampu tidak laghu, artinya melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, warrafas, semua perbuatan yang buruk. Jadi perbedaan puasa kita tentunya dengan para anak-anak zuriat kita adalah terletak di situ. Kalau hanya kita tidak makan mulai daripada imsak sampai nanti insya Allah kita berbuka, maaf, anak-anak SD pun mereka melakukan puasa yang sama dengan kita. Tapi bagaimana kita bisa mampu untuk menahan lisan kita, menjaga hati kita? Dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan 5 hal yang merusak ibadah puasa kita. Ternyata Bapak Ibu, 4 tempatnya di lisan, yang membuat puasa tidak manfaat bagi diri kita, kehidupan kita, apalagi di hadapan Allah tidak diterima puasa itu, dikarenakan 4 masalah di lisan, 1 tempatnya di mata. Jadi yang 4 itu di lisan begitu berat kita menjaganya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsatun asya'a tuhibbu siyam, ada 5 perkara yang membatalkan nilai-nilai kebaikan siam itu. Yang pertama al-kadhib, berbohong, tempatnya di lisan. Yang kedua wal ghibatu, menggibah, posisinya di lisan. Yang ketiga wal yaminu, yaitu
menggunjing ataupun yang mengadu domba. Yang keempat, wal khumusu, yaitu bersumpah palsu. Lagi-lagi posisinya ada di sana. Ghibah, namimah, yamin, khumus, berbohong, mengunjing, mengadu domba, bersumpah palsu. Empat ini posisinya di lisan, dan satu tempatnya di nazar. Wan nazaru bi syahwatin, yaitu melihat dengan syahwat. Ikhwani rahimakumullah, begitu beratnya kita menjaga nilai ibadah puasa. Maka insya Allah harus yogianya bagi seorang hamba Allah yang beriman, yang melakukan ibadah puasa penuh dengan keimanan dan kehati-hatian, maka sifat-sifat keburukan di dalam jiwa pribadi kita insya Allah akan berhasil hilang disebabkan nilai kebaikan Ramadan yang telah kita perbuat. Bapak Ibu orang tua rahimakumullah, maka pada ketika mereka bisa melakukan hal-hal yang demikian kata Rasul, maka yang akan terjadi adalah kecintaan, kasih sayang di antara sesama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji segolongan hamba-hambanya, ya. Allah yang memuji kebaikan-kebaikan seseorang bukan karena banyaknya dia salat malam yang dipuji oleh Allah, tidak. Bukan karena hebatnya dia ibadah yang lainnya, tidak. Tapi yang Allah puji dalam satu konteks ayat Al-Quran adalah karena mampu menjaga lisannya dan mampu menata hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, beri ampun kami dan juga saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami." Gillah, kedengkian, kegelapan, kesesatan. "Wala taj'al fi qulubina," jangan kamu biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap saudara-saudara kami, lilladzina amanu, yang sama-sama beriman kepadamu. Rabbana, Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ikhwan rahimakumullah, ayat ini adalah pujian Allah kepada para hamba-hambanya yang mampu menjaga lisannya dan juga menata hatinya. Yang kedua dari lisannya bukan perkataan yang menyakitkan, bukan perkataan yang membuat terluka hati teman dan sahabatnya, tapi yang ada adalah dalam doa ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina, ampuni kami Allah dan juga saudara-saudara kami yang sama-sama muslim, yang sama-sama beriman kepada. Artinya lisannya bagus, lisannya terarahkan. Dalam bahkan satu pernyataan, "Fahfaz lisanaka fal mar'u ya'lamu bil lisani wa ya'tabu." Peliharalah lidah kalian, karena salah satu tolak ukur manusia itu masuk ke dalam surganya Allah karena masalah lisannya, dan juga terjerembab nanti masuk ke dalam nerakanya Allah bermasalahan lisannya. Maka konteks lisan ini Rasul memberikan satu ultimatum yang sangat tegas bagi kita umatnya. Kadar keimanan kalian itu akan diukur sehebat apa kalian menjaga lisan, kata Rasul. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa di antara kalian yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, falyaqul khairan aw liyasbut, hendaklah berbicara yang menyenangkan, yang bermanfaat, yang menyejukkan. Auliyasmun, pada ketika tak mampu melakukan yang demikian, lebih bagus diam.
diawali dengan kata makana yu'minu. Artinya tolak ukur keimanan bisa dilihat melalui bagaimana cara bertutur kata. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul juga mengingatkan, Muslim yang terbaik itu adalah Muslim yang mampu menjaga lisannya. Al-muslimuna, seseorang yang Muslim itu man salimal muslim, yaitu orang yang selamat bil lisani, dari lisannya, biyadihi, dan juga kekuatannya, pengaruhnya. Jadi pada ketika ditanya Rasul, siapakah Rasul kami yang Muslim ini yang terbaik? Ternyata lagi-lagi jawab Rasul bukan menjawab secara hubungan personal kesolehan individu pribadi kepada Allah, tetapi yang menjadi tolak ukur kebaikan kalian terbaik adalah kesolehan sosial yang kita punya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, ikhwani fillah rahimakumullah, ya, kesolehan sosial adalah tolak ukur kebaikan seseorang, kata Rasul, yakni yang mampu menjaga lisannya dan juga mampu menjaga kekuasaannya untuk tidak mengganggu saudara-saudaranya yang sesama hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, maka alangkah beruntungnya lah kita pada ketika insya Allah di setiap hari demi hari Ramadan terus bergulir. Alhamdulillah, kita sudah 1 pekan memasuki Ramadan. Maka di setiap Ramadan yang kita lalui, siogianya harus menambah kesolehan sosial kita di dalam kita skala kecil rumah tangga, kita perluas masyarakat jalan tetangga, kita perluas bagaimana bisa lisan kita untuk mengeluarkan kata-kata yang santun dan yang baik dan mampu menjaga hati. Insya Allah inilah kategori hamba-hamba Allah yang beruntung di dalam menjalankan ibadah siamnya. Maka oleh sebab itu ikhwani fillah rahimakumullah, pada ketika nanti pasca Ramadan kita sudah selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, tapi hati belum terbuka untuk bisa saling memaafkan dan meminta maaf, lisan belum bisa kita tata untuk mengucapkan minal aidin wal faizin dengan sepenuh hati, tapi masih ada mungkin apakah dia berupa kedengkian, hasud dan dendam. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu artinya kita hamba-hamba Allah gagal total di dalam melaksanakan ibadah yang diterbiah selama lebih kurang 1 bulan karena kita hanya berpuasa, artinya melakukan tidak makan, tidak minum, tapi tidak mampu menjaga lisan dan hati kita. Maka insya Allah bagi hamba-hamba Allah yang beriman, dan mudah-mudahan kita bahagia daripada golongan orang-orang tersebut, pada ketika kita keluar dari Ramadan maka terasa indah dalam kehidupan kita, santun tutur katanya, lapang hati kita untuk bisa memberikan maaf dan meminta maaf mana tahu ada khilaf yang salah yang telah terucap ataupun yang pernah terbuat. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini insya Allah semuanya akan baik dengan sebaik-baiknya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah siam dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan dosanya diampuni, wahtisaban, orang-orang yang merenung, orang-orang yang bertafakur dalam puasanya, ghufirallah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Kiranya kita adalah hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan janji Allah tersebut. Kita insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang bisa melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, akhirnya nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat ampunan pada ketika kita keluar dari Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan